Inilah berita viral orang hilang di hutan Bareng Sawahan Nganjuk yang ada kaitannya dengan kejadian yang saya alami saat pendakian ke Gunung Wilis. Berita orang hilang tepat 2 minggu sebelum saya melakukan pendakian Gunung Wilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan Pos 4 Cigun, Puncak Jontani, Gunung Wilis via Bareng Sawahan Nganjuk? Di video ini saya akan menceritakan pendakian saya ke Puncak Jontani Gunung Wilis yang saya lakukan di tanggal 5 dan 6 Juni 2021. Di pendakian kala itu, saya ditemani oleh saudara saya, yaitu Sultan, yang ternyata adalah anak indigo yang bisa merasakan hal-hal mistis di Gunung Wilis. Rentetan kejadian aneh berbau mistis kami rasakan saat malam hari ketika kami berada di camping area pos 5. Lalu saya menyempatkan diri untuk memotret Milky Way di pos 4 Cigun. Nah, di pos 4 Cigun inilah terjadi komunikasi antara penunggu Gunung Wilis dengan teman saya, Sultan sang anak indigo. Kejadian tersebut terjadi pada malam hari sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 10 malam saat saya menyempatkan waktu untuk memotret Milky Way seperti yang Anda lihat saat ini. Baik, sebelum saya masuk ke cerita saya akan sedikit mereview berita viral dari Radar Kediri pada tanggal 31 Mei 2021 yang bertajuk Hilang di Hutan Bareng, Keluarga Yakin Robin McRobin Masih Hidup. Sedikit cuplikan berita adalah sebagai berikut. Robin McRobin 20 tahun seperti hilang di telan hutan Bareng. Hingga kemarin, pemuda asal dusun Mekuto, Desa Bareng, Kecamatan Sawahan belum juga ditemukan. Padahal Robin sudah menghilang sejak Selasa 25 Mei 2021. Itu artinya pemuda yang terlihat terakhir masuk hutan Bareng itu sudah menghilang selama 5 hari. Untuk diketahui, Robin dilaporkan hilang sejak Selasa 25 Mei 2021. Saat itu Robin menyusul ayah angkatnya yang mencari rumput di hutan Bareng. Namun hingga 1 kali 24 jam Robin tidak kunjung pulang. Gampang si ayah angkat juga tidak bertemu Robin di hutan. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, keluarga akhirnya melaporkan kejadian itu ke perangkat desa dan dilanjutkan ke Polsek Sawahan. Selama hampir 4 hari menyisir hutan Bareng, Basarnas serta relawan belum menemukan tanda-tanda keberadaan Robin. Karena itu, pihaknya terus bergeser ke titik yang belum tersentuh. Medan yang sulit dan ancaman cuaca hujan selalu dihadapi untuk menemukan korban. Lain pula dengan berita yang diterbitkan oleh srtv.co.id, yaitu pada tanggal 28 Mei 2021 yang bertajuk Orang Hilang di Lereng Gunung Wilis, Nganjuk Sawahan. Sekilas beritanya adalah sebagai berikut. Adapun informasi yang didapat oleh tim di lapangan bahwa saudara Robin McRobin pergi dari rumah hendak mencari rumput serta membawa tali dan sabit
menyusul orang tuanya di ladang di Dukuh Jewok, Desa Bareng, Nganjuk. Setelah beberapa jam, ternyata tidak kembali ke rumah. Setelah dicek orang tuanya, ternyata tidak ada di rumah. Kemudian orang tuanya kembali lagi mencari anaknya. Sementara itu, pihak terkait telah menyisir 3 kawasan hutan di lereng Gunung Wilis dan sekitar Desa Bareng, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Dan yang terakhir adalah berita viral dari kompas.com pada tanggal 28 Mei 2021 yang bertajuk "Viral, kabar pemuda hilang saat cari rumput diduga punya kelainan". Namun di berita tersebut sayangnya tidak disebutkan apa atau bagaimana kelainan yang disandang oleh orang yang hilang di Gunung Wilis tersebut. Ketiga berita tersebut di atas yang telah saya sebutkan tadi adalah diterbitkan pada saat saya sebelum melakukan pendakian ke Gunung Wilis. Kemudian saya mulai browsing untuk menemukan berita-berita yang ternyata diterbitkan setelah saya melakukan pendakian, yaitu tepatnya pada tanggal 9 Juni 2021 oleh Radar Kediri dengan tajuk "Melihat Keluarga Gampang Mencari Robin Mak Robin di Hutan Bareng". Nah, inilah dia cuplikan dari berita tersebut. Keluarga Robin Mak Robin masih yakin jika pemuda berusia 20 tahun itu hilang di Hutan Bareng sejak 25 Mei adalah masih hidup. Meski Basarnas dan relawan telah menghentikan pencarian, tetapi keluarga korban tidak menyerah. Mereka terus menyisir Hutan Bareng untuk menemukan Robin. Kata ayah angkat Robin, yaitu Pak Gampang, berkata, "Robin masih hidup." Keyakinan Pak Gampang bahwa Robin masih hidup itu karena tanda-tanda anak bungsu dari 2 bersaudara itu meninggal dunia belum ada. Tidak ada jasad atau jenazah yang ditemukan oleh tim Basarnas maupun warga di Hutan Bareng. Tak hanya itu, Pak Gampang juga mendatangi kiai untuk meminta doa agar Robin segera ditemukan. Pak Gampang sendiri menduga saat ini Robin sedang tersesat di Hutan Bareng sehingga kesulitan mencari jalan pulang. Robin juga tidak bisa menghubungi keluarga karena handphonenya tertinggal. Karena saat hilang di Hutan Bareng, sang anak sedang menyusul Pak Gampang untuk membantu mencari rumput. Sayang, saat masuk hutan, Robin tidak bertemu Gampang. Justru dia dikabarkan menghilang sehingga dilaporkan ke Polsek Sawahan. Baik, setelah kalian mendengarkan tutur kisah dari berita-berita tersebut, maka saat inilah saya akan memulai kisah cerita saya yang terkait dengan orang hilang di Gunung Wilis. Saat itu, pendakian saya lakukan hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 dan 6 Juni 2021. Sedangkan anak hilang yang dilaporkan adalah pada tanggal 25 Mei 2021. Saya start dari Blitar pada tanggal 5 Juni 2021 jam 7 pagi untuk kemudian sampai di base camp sekitaran jam 10 sampai dengan 10.30 siang. Lalu saya lanjut menuju ke pos 2 menggunakan jasa ojek dari warga sekitar. Barulah setelah saya sampai di pos 2, saya melakukan perjalanan menggunakan jalan kaki atau hiking. Sesampainya saya di hutan Kaliandra,
atau hutan Lamtoro saya sempatkan untuk makan siang dari perbekalan atau bontrot yang saya bawa dari warung. Selepas makan, saya pun melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3, yaitu Tapan Sewelas. Karena di pos 3 Tapan Sewelas adalah percabangan, alias tidak ada ruang yang longgar untuk kami beristirahat, maka saya lanjutkan menuju ke pos 4 Cigun. Perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 Cigun adalah pemandangan yang sangat indah tersaji, di mana vegetasinya mulai terbuka. Sedangkan untuk trek jalur pendakian Puncak Jontani ini sangatlah ramah dan cocok untuk para pemula. Malah saya berujar untuk dapat bisa datang ke sini lagi dengan anak saya. Berikut sebentar lagi pemandangan yang sangat indah di pos 4 Cigun. Nah, inilah dia pemandangan pos 4 Cigun yang sangat menawan, sangat-sangat indah, subhanallah. Namun, di balik keindahan alam yang tersaji di pos 4 Cigun, terdapat banyak misteri, mistis, horor yang tersembunyi. Jadi, tipikal dari pos 4 Cigun ini adalah Putukan, di mana dia adalah sebuah puncak dari bukit atau lereng. Lalu kemudian kita akan belok ke kiri, karena kalau lurus kita akan menemui jurang yang cukup dalam. Disinilah kejadian yang pertama yang saya alami saat foto Milky Way di malam hari sekitaran jam 9 sampai dengan jam 10. Tapi sebelum itu saya akan melanjutkan cerita saya sampai dengan mendirikan tenda di pos 5. Kami berhenti di pos 4 Cigun cukup lama, di mana karena pemandangannya yang sangat indah, kami pun mulai motret dan selfie, saling memoto. Saya difoto oleh Sultan dan Sultan difoto oleh saya. Selanjutnya, setelah kami puas untuk foto-foto, kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 5 untuk kami mendirikan tenda di pos 5 tersebut. Sehabis kami sampai di pos 5, saya sempat mereview lokasi camping area tersebut dengan memoto ataupun memvideo sembari kami ngopi dan membuat mie instan. Di pos 5 tersebut terdapat mata air yang bisa kita ambil, namun harus menuruni bukit dan ketemu lereng. Serta di sana disediakan shelter. Apabila kalian ke sana tidak membawa tenda, maka kalian akan aman dari hujan karena bisa berteduh di shelter di pos 5. Saat menjelang malam, waktu itu mendung. Namun kata Sultan, "Tenang mas, nanti akan cerah kok." Betul juga kata dia. Selepas kami makan malam, sekitaran pukul 8, cuaca itu atau langit mendadak berubah cerah, sehingga saya pun menguatkan niat untuk motret Milky Way dan memotret tenda kita. Awalnya
saya motret di sekitaran tenda, karena di tenda itu kita bisa melihat puncak dari Jontani Gunung Wilis. Sehingga saya pun hanya motret foregroundnya tenda dan backgroundnya adalah langit yang bertabur bintang atau Milky Way. Setelah saya mendapatkan foto tenda serta dengan background Milky Way langit bertabur bintang, saya pun menyeletuk untuk datang atau mendatangi spot pos 4 Cigun. Karena dalam benak saya, pos 4 Cigun adalah spot foto Milky Way yang sangat cocok. Kenapa? Karena spotnya itu luas dan bisa melihat keseluruhan dari Gunung Wilis yang mempunyai banyak puncak, serta langit yang bertabur bintang atau Milky Way sangat bagus apabila kita berada di foreground pegunungan Wilis yang sangat luas. Namun sontak si Sultan tidak setuju dengan ide saya. Tapi dia tidak bercerita atau tidak memberi alasan kenapa dia tidak setuju atas ide saya untuk motret di pos 4 Cigun. Namun setelah saya bujuk dan saya paksa sedikit, akhirnya dia pun mau menuruti kata saya untuk menemani saya motret Milky Way di pos 4 Cigun. Dan inilah awal mula kejadiannya. Pada saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Kami pun trekking menuju ke pos 4 Cigun. Saat sampainya di pos 4 Cigun, kami, jujur saja, saya dan Sultan mencium aroma yang sangat wangi. Aromanya seperti aroma kapur barus, tapi sangat wangi. Dan aroma kapur barus itu biasanya adalah aroma-aroma dari jasad atau jenazah yang akan dikuburkan. Sontak saya langsung bertanya kepada Sultan, "Bro Sultan, kamu mencium aroma wangi tidak?" "Kok saya mencium aroma kapur barus atau aroma bunga? Tapi kalau aroma bunga kok sangat wangi sekali ya Bro Sultan. Apa ya ini ya?" Sambil sedikit berpikir, Bro Sultan pun menjawab dari pertanyaan saya, "Oh, ini loh mas, ini bau kapur barus wangi yang saya bawa dari rumah. Saya masukkan ke saku jaket saya karena jaketnya lama tidak dipakai." Namun saya tahu bahwa Bro Sultan menyembunyikan sesuatu, dan jawaban itu adalah jawaban untuk menenangkan saya karena mulai gusar karena mencium aroma wangi yang aneh dan tidak wajar. Kemudian saya lanjut untuk motret. Namun fotonya tidak ada satupun yang jadi, alias gagal semua, terutama di pos 4 Cigun. Entah apa yang terjadi, saya tidak fokus untuk motret karena aromanya sangat pekat, dan lama-kelamaan itu bulu kuduk saya pun merinding karena ya saya merasakan sesuatu atau kehadiran sosok yang saya tidak tahu, dan Bro Sultan lah yang tahu serta berkomunikasi dengan sosok makhluk itu yang akan diceritakan olehnya saat sudah turun atau sudah berada di base camp pendakian. Tak berapa lama di pos 4 Cigun, Bro Sultan mengajak saya untuk kembali ke tenda
dia serasa tergesa-gesa dan sedikit memaksa saya untuk segera pergi meninggalkan pos 4 Cigun, karena memang bulu kuduk semakin merinding dan aroma wanginya pun tidak hilang-hilang. Saya pun segera berkemas, kamera pun saya beresi untuk saya masukkan tas, lalu mengiyakan ajakan Bro Sultan untuk kembali ke tenda. Tak sampai di situ, saat kami telah sampai di tenda, kami menyalakan api unggun dan mulai untuk ngopi. Namun saat itu saya dan Bro Sultan tidak langsung tidur. Saya dan Bro Sultan duduk sampai dengan sekitar jam 12 di depan api unggun di depan tenda. Saat itu atau malam itu tidak ada pendaki yang mendaki ke puncak Jontani, hanya saya dan Bro Sultan saja. Tak berapa lama, di kanan dan kiri tenda itu terdengar suara berisik atau seperti suara ular yang berjalan. Namun saya hanya mengira-ngira, yang tahu adalah Bro Sultan. Saat itu di kiri dan kanan tenda atau tempat kita mendirikan atau membakar api unggun, seperti ada suara ular yang berjalan. Namun saat saya tanyakan kepada Bro Sultan, "Bro Sultan, kamu mendengar sesuatu enggak? Kok kayak ada hewan atau kayak ada ular yang berjalan ya?" Namun lagi-lagi Bro Sultan menenangkan hati saya dengan bilang, "Gak ada apa-apa mas. Ya sudahlah, ayo kita segera tidur saja." Dan akhirnya saya dan Bro Sultan pun masuk ke dalam tenda. Api unggun pun kami matikan. Lalu sebelum tidur, Bro Sultan mengajak saya untuk berdoa supaya kami dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam pun berlalu, pagi pun menjelang. Kami mulai summit attack pada pukul 5:30 pagi. Dan pemandangan di puncak Jontani Gunung Wilis sangatlah indah. Kami pun mengabadikan foto-foto dan ngedrone di puncak Jontani Gunung Wilis. Selepas dari puncak, kami kembali ke tenda, lalu memasak makan pagi, kemudian packing untuk segera turun ke base camp. Saat itu jam menunjukkan pukul 8:30 pagi untuk kami bergegas turun dari camp area pos 5. Selama di perjalanan, saya bertanya kepada Bro Sultan, "Bro, ada apa tadi malam?" Kata Bro Sultan membalas pertanyaan saya seperti ini, "Ya mas, nanti akan saya ceritakan saat kita sudah berada di base camp atau berada di bawah. Nanti saya juga akan tanya ke ibu-ibu atau warga sekitar tentang kejadian apa yang pernah terjadi atau sedang terjadi di pos 4 dan pos 5 pendakian puncak Jontani Gunung Wilis." Saat itu saya mengajak Bro Sultan ke pos 3 yaitu Tapan 11. Namun lagi-lagi Bro Sultan tidak menyetujui atau menolak ajakan saya ke pos Tapan 11. Akhirnya saat sudah sampai di ladang atau kebun warga di mana sudah lepas dari hutan rimba, mulailah Bro Sultan menceritakan bahwa ada sosok orang hilang yang kemudian di sekitaran pos 4 Cigun, di mana raganya atau jasadnya tidak ditemukan karena sukmanya atau rohnya telah dibawa atau diemong
atau diasuh oleh sang penunggu Gunung Wilis, yaitu yang kira-kira adalah sebuah ular besar dari Gunung Wilis. Kemudian pada saat malam hari di pos 4 Cigun, dia merasakan bahwa dia atau kita dikelilingi oleh makhluk-makhluk dari anak buah penunggu Gunung Wilis, yaitu ular besar tersebut, sehingga dia tidak kuat dan harus pergi dari tempat itu. Namun ular besar tersebut masih mengikuti kita ke pos 5, yaitu di tempat tenda atau di tempat api unggun kita menyalakannya. Lalu akan berhenti saat kita berdoa sebelum kita tidur. Sedangkan kenapa dia menolak untuk ajakan saya ke pos 3 Tapan 11? Karena di pos tersebut banyak sajen-sajen atau tempat orang bertapa, di mana di sana banyak makhluk-makhluk yang mungkin bisa saja mengganggu indera indigonya si Bro Sultan, sehingga dia lebih baik menolak supaya tidak terjadi gesekan antara makhluk halus dengan Bro Sultan. Sesampainya di base camp, Bro Sultan dan saya pun bertanya kepada ibu-ibu penunggu warung yang ada di base camp Puncak Jontani, dan kita menceritakan apa yang terjadi pada malam hari itu. Dan Bro Sultan pun bercerita atau bertanya kepada ibu-ibu, "Bu, apakah ada orang hilang barusan saja?" Atau, "Bu, apakah ada kejadian tertentu yang terjadi di pendakian Gunung Wilis, terutama di pos 4 Cigun?" Sontak ibu-ibu penjaga warung bercerita bahwa 2 minggu sebelum saya dan Sultan menjalani pendakian tersebut, ada orang atau anak yang hilang, dan Basarnas maupun BPBD dan relawan pencarian orang hilang itu menyisir seluruh hutan Bareng sampai dengan di pos 4 Cigun, dan banyak orang pintar yang menyebut bahwa lokasi hilangnya anak tersebut adalah di sekitaran pos 4 Cigun, di mana kami mencium aroma wangi atau semisal kapur barus yang sangat wangi. Dan disitulah terjadi komunikasi kontak antara makhluk halus dengan Bro Sultan sang anak indigo. Wallahu alam bisawab. Apa yang terjadi, terjadilah. Kami tidak tahu yang sebenarnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu sebenarnya. Demikian cerita saya saat pendakian ke Puncak Jontani Gunung Wilis. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur. Ini adalah kisah nyata kami. Semoga orang yang hilang di Gunung Wilis segera ditemukan, baik jasadnya ataupun ditemukan dengan keadaan sehat. Namun jika tidak, semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin.